bercanda. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Aku Aulia dan aku Gusti. Seperti biasa, kita akan ngobrolin sejarah dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Nah, kali ini kita bakal bahas perjalanan Jepang dari negara tertutup hingga jadi kekuatan besar yang bahkan sempat menguasai Indonesia loh. Mulai dari kebijakan isolasi Sakoku, restorasi Meiji, sampai bagaimana Jepang berhasil mendesak Belanda keluar dari Indonesia lewat perjanjian Kalijati. Buat yang suka sejarah atau penasaran kenapa Jepang bisa jadi kekuatan besar di Asia, wajib banget dengerin podcast ini sampai habis. Jepang dulu pernah menutup diri dari dunia luar loh. Ini disebut sebagai kebijakan Sakoku yang berlangsung sejak awal abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-19. Benar, waktu itu Jepang dipimpin oleh Kesagunan Tokugawa dan mereka takut pengaruh asing bisa merusak budaya serta kestabilan politik mereka, Ti. Iya, mereka cuma membuka pelabuhan Nagasaki buat dagang dengan Belanda dan Cina, sementara negara lain dilarang masuk. Orang Jepang sendiri juga nggak boleh keluar negeri loh. Tapi akhirnya kebijakan ini runtuh setelah Amerika datang dengan kapal perang dan memaksa Jepang membuka perdagangannya lewat perjanjian Kanagawa tahun 1854. Dan dari sinilah Jepang mulai berubah. Setelah Sakoku runtuh, Jepang sadar kalau mereka ketinggalan jauh dibanding negara barat. Mereka butuh perubahan besar. Akhirnya pada tahun 1868, Kaisar Meiji naik tahta dan melakukan reformasi besar-besaran yang dikenal sebagai restorasi Meiji. Benar banget, Jepang belajar dari barat. Mereka membangun industri modern, memperkuat militer, dan menciptakan pemerintahan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan Jepang mengadopsi sistem pendidikan dan teknologi dari Jerman dan Amerika. Makanya dalam waktu kurang dari 50 tahun, Jepang berubah dari negara feodal jadi negara industri dan militer yang kuat. Dan mereka mulai ekspansi ke luar negeri. Jepang menyerang Korea, Cina, sampai akhirnya mengincar Asia Tenggara, termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Saat Perang Dunia II pecah, Jepang melihat Indonesia sebagai wilayah strategis, terutama karena sumber daya alamnya yang melimpah seperti minyak dan pokoknya sumber daya alam lain deh. Saat itu Indonesia masih dijajah Belanda, tapi Belanda lagi sibuk berperang melawan Jerman di Eropa. Makanya Jepang dengan cepat menyerang Indonesia pada 10 Januari 1942. Mereka mulai menyerang Kalimantan dan Sumatera lalu menyebar ke seluruh Nusantara. Hingga akhirnya Belanda menyerah pada Jepang di perjanjian Kalijati 8 Maret 1942. Perjanjian Kalijati ditandatangani di Subang, Jawa Barat antara Jepang dan Belanda. Ini menandai akhir kekuasaan Belanda setelah lebih dari 300 tahun menguasai Indonesia. Awalnya banyak rakyat Indonesia menyambut Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Tapi ternyata Jepang juga menerapkan kebijakan yang keras. Mereka melakukan kerja paksa alias romusa dan mengeksploitasi sumber daya di Indonesia. Meskipun begitu, Jepang juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan pelatihan militer dan pendidikan politik. Jadi dari kebijakan Sakoku, restorasi Meiji, sampai masuknya Jepang ke Indonesia, kita bisa lihat betapa cepatnya Jepang berubah dari negara tertutup menjadi kekuatan besar. Iya, Jepang membuktikan bahwa dengan modernisasi dan reformasi, mereka bisa menjadi kekuatan dunia. Tapi ekspansi Jepang juga punya dampak besar baik bagi Indonesia maupun negara lain. Buat kalian yang suka sejarah, jangan lupa subscribe YouTube kita karena kita bakal bahas banyak lagi topik menarik kayak gini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. JJ dululah sebelum closing.